Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi ballaghur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada haqqa bijadihi wa jahadal haqqa jihadihi hatta tahul yakin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pun begitu juga sanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja kita juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni zat yang telah menciptakan tiga unsur utama, yakni kita manusia, alam semesta dan juga kehidupan ini. Dan Allah pula lah zat yang sampai dengan detik ini masih memberikan perpanjangan usia kepada kita, sehingga dengan sisa usia yang telah Allah amanahkan untuk kita ini, kita masih bisa manfaatkan untuk bertolabul ilmi, untuk saling bermuajahah, untuk dalam rangka saling sharing ya terkait masalah-masalah aktual, yang dalam hal ini kita akan membahas seputar ekonomi, wabil khusus tema tentang dana talangan haji atau umroh, bolehkah? Nah, kenapa perlu untuk mengangkat tema ini? Karena banyak di antara kita mungkin boleh jadi ketika melihat sebuah iklan, ya, banner ataupun baliho, ya, dimanapun kita menjumpainya, tentu kita harus punya semacam maklumah sobiko, ya, atau apalagi jika ada orang yang berupaya untuk mengajak kita, ya, untuk melaksanakan haji ataupun umroh dengan berbagai macam skemanya gitu ya. Nah, makanya mungkin mudah-mudahan ini sebagai sebuah pembekalan buat kita ketika nanti kita akan melaksanakan haji atau umroh. Kita laksanakan ataupun kita melakukannya dengan cara ataupun memulai dengan akadnya itu akad yang sah begitu ya. Jadi bukan akad yang batil. Kalau akad batil berarti hukumnya menjadi haram. Ya, gitu ya. Kenapa batil? Kenapa haram? Karena ya dianggap batil itu batal, dianggap kita nggak melakukan akad apapun begitu, sehingga hukumnya menjadi haram. Dan pun begitu, semoga lantunan salam serta sholawat yang selama ini kita senandungkan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan, limpahkan, curahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu kepada keluarga beliau yang senantiasa mensupport begitu ya, secara material maupun moral gitu ya, dalam upaya dakwah lanjut, dalam rangka upaya dakwah ya, untuk menyampaikan risalah Islam, termasuk juga para sahabatnya yang tidak pernah kenal lelah untuk membantu dan juga memberikan berbagai apa yang mereka mampu dan juga punya untuk tadi mendukung dakwah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini salah satunya adalah tadi untuk dalam rangka meneruskan perjuangan dan juga menjalankan seluruh risalah yang telah beliau bawa. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana pengantar tadi bahwa pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema tentang dana talangan haji atau umroh gitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya dalam konteks ekonomi Islam. Baik, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang kita mungkin melihat gitu ya berbagai macam iklan terkait dengan dana talangan haji ini. Nah, sebelum ke sana, nanti yang akan kita bahas terkait dengan tema kita hari ini adalah pengertian dana talangan haji atau umroh itu seperti apa sih begitu ya.
dan yang kedua adalah mekanisme dana talangan haji ataupun umroh, bagaimana nanti skemanya, dan yang ketiga adalah contoh skemanya ya dari dana talangan haji umroh itu. Kalau tadi mekanismenya, terus nanti untuk bisa lebih memberikan pemahaman ada sedikit contoh gitu ya, perhitungan dan lain sebagainya, sehingga dari situ kita bisa mengulik gitu ya, apakah ini termasuk akad yang batil atau tidak begitu ya. Nah, dari contoh skema ya, setelah kita menyampaikan definisi, mekanisme dan juga contoh skema dana talangan haji dan umroh ini, maka nanti kita akan menarik benang merah seperti apa hukum di dalam Islam gitu ya terkait dengan dana talangan haji ini gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita akan menarik kesimpulan. Jadi simpulannya seperti apa gitu ya dana talangan haji ini. Baik, saudara-saudaraku, kita akan mulai terkait dengan tema ini. Pertama ini ya, ini saya dapatkan di Facebook gitu ya. Lalu setelah itu saya langsung daftar tuh untuk ngulik dan juga membedah skema apa yang mereka jalankan gitu ya terkait dengan umroh ini ya. Nah, kata-kata dan juga kalimat marketingnya kan bombastis gitu ya. Umroh sekarang, bayar nanti DP 0 rupiah, langsung berangkat ke tanah suci. Masya Allah gitu ya. Jadi seolah-olah tanpa uang kita udah bisa langsung berangkat, kan keren gitu ya. Siapa yang gak tergiur gitu ya. Jadi orang yang begitu menanti-nantikan gitu ya untuk bisa diundang ke tanah suci. Nah, sekarang ada fasilitas yang memudahkan kita gitu ya, dengan adanya tadi pembiayaan ataupun dana talangan dari bank ataupun lembaga keuangan begitu. Selain Ustadz Wahid yang sudah umroh, ada lagi? Baru Ustadz Wahid aja ya. Ustadz Wahid itu ketemu di Hotel Sanabel di Madinah. Hotel Sanabel itu base camp saya. Jadi sama teman-teman para mutawif itu dijadikan base camp untuk tadi kalau makan ya di Sanabel itu gitu. Nah, karena di Sanabel itu ada ini ya, ada apa namanya, coffee break yang gratisan gitu ya. Jadi siapapun boleh begitu ya di receptionnya itu, di lobbynya itu. Nah, jadi teman-teman belum pernah umroh ataupun haji, ya insya Allah kita doakan bersama ya, mudah-mudahan kita semua bisa haji dan umroh, amin. Amin ya. Tapi tidak dengan dana talangan haji atau umroh ini, amin. Nah, ya, karena nanti di ujungnya itu ternyata dana talangan haji dan umroh ini, nanti kita ini ya, nanti nggak seru gitu ya. Nah, ada juga gitu kan iklan yang begitu bombastis gitu ya, umroh dana talangan gitu ya. Nah, umroh dengan dana talangan atau amitra gitu ya. Amitra itu apa ya, lembaga ininya kali ya, lembaga keuangannya. Nah, itu yang sering digait ataupun dijadikan sebagai mitra untuk para travel yang yang membutuhkan lembaga pembiayaan ya. Nah, begitu juga haji gitu ya. Hajinya pun ada gitu ya. Baitullah menanti, ayo berangkat haji bersama ACC Syariah Haji. Mantap gitu ya. Nah, jadi ini termasuk saya ini juga gitu. Saya kulik juga, saya daftar gitu. Terus nanti mereka ini WA ke saya gitu ya. Saya kulik bagaimana seperti akadnya gitu ya, dan juga mekanisme serta metode pembayaran dan lain sebagainya begitu. Nah, baik, yang pertama ya. Jadi pengertian dana talangan haji ataupun umroh ya. Yang pertama, dana talangan haji. Ini saya buka dari bpkh.go.id. Apa itu BPKH? BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini gedungnya besar, megah dan mewah di Kuningan gitu ya, di Kuningan Jakarta gitu ya. Di pusat pusat ekonomi Jakarta gitu ya. Gedung BPKH ini gitu ya. Nah, kalau kita nanti mau bikin visa untuk haji ataupun umroh, nanti di gedungnya itu samping di gedung BPKH ini. Namanya itu City Walk apa-apa begitu ya. City Walk Kuningan gitu namanya itu ya. Mall. Nah, sekarang kan mall itu udah nggak laku ya, dibikin toko-toko itu sekarang beralih gitu ya. Mall-mall itu jadi perkantoran gitu ya. Salah satunya ada tadi perkantoran VFS. VFS itu adalah kalau kita mah ini tempat untuk pembuatan visa ya, VFS itu ya.
agen pembuatan visa untuk luar negeri, salah satunya ke Timur Tengah dan juga ke Eropa, Schengen gitu ya, visa Schengen. Nah, tempatnya di mana? Di Kuningan itu ya, dekat ataupun samping dari gedung BPKH. BPKH ini memberikan definisi bahwa dana talangan haji dari bank ya adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana yang diperlukan guna mendapatkan porsi haji. Nasabah kemudian akan membayar kembali pinjaman tersebut secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, jadi kan untuk bisa mendaftar haji itu kan kita harus punya nomor porsi ya. Nomor porsi itu akan kita dapatkan ketika kita membayar DP. DP itu down payment atau uang muka. Nah, uang mukanya itu belakangan ini 25 juta. Nah, kalau kita sudah menyetor 25 juta ke Kemenag, maka kita akan mendapatkan nomor porsi. Nah, di situ nanti ada estimasi kapan kita akan berangkat berdasarkan nomor porsi itu. Nah, nomor porsi akan kita dapat kalau kita ada mengeluarkan ataupun memberikan dana 25 juta. Nah, 25 jutanya ini gitu ya, kan kita mungkin boleh jadi mereka para jamaah itu nggak ada yang punya cash gitu. Nah, dibiayailah oleh si bank tadi ini ataupun lembaga keuangan sebesar 25 juta itu begitu ya. Nah, jadi intinya untuk bisa mendapatkan nomor porsi nanti si jamaah ini akan dibiayai oleh bank ataupun lembaga keuangan ya, untuk sebagai DP mendapatkan nomor porsi ke Kemenag. Nah, nanti begitu sudah mendekati tahun keberangkatan, 1 tahun sebelum kita berangkat akan diinformasikan bahwa nomor porsi sekian kita akan berangkat di tahun 2150 misalkan. Karena memang di salah satu kabupaten itu ada yang sampai puluhan tahun, 90 tahun ada gitu ya. Nah, misalkan 2150 gitu ya. Nah, di 2148 kita diinformasikan bahwa nanti Bapak akan berangkat di tahun 2150. Begitu ya. Nah, kita melunasi kekurangan dari total biaya keseluruhan. Nah, yang dibiayai oleh si bank itu kan hanya DP saja. Nah, maka ketika kita mendekati masa keberangkatan, kita harus mencari dana lagi tuh untuk memenuhi total biaya yang harus kita keluarkan. Kalau kemarin itu haji 2024 59 juta sekian, kita genapkan 60 juta. Berarti kalau misalkan 60 juta dikurangi 25 juta sisanya berapa? 35 juta. Nah, itu kita harus nyari lagi tuh. Nah, diinformasikan 1 atau 2 tahun sebelum kita berangkat. Gitu, ya. Tapi biasanya untuk dana talangan ini hanya untuk DP tadi, untuk mendapatkan nomor porsi. Nah, begitu juga dengan umroh. Nah, ini saya dapatkan dari situs FLSUKH. Apakah boleh umroh dengan dana talangan? Jadi dana talangan umroh adalah hampir sama ya, definisinya hampir sama. Hanya saja kalau tadi untuk haji hanya untuk mendapatkan porsi haji. Kalau sekarang untuk mendapatkan pembiayaan sekaligus kalau umroh. Karena kan umroh enggak seberapa gitu ya. Paling antara 25 juta sampai 50 juta yang paling mahal gitu ya. Nah, dana talangan umroh adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada calon jemaah umroh. Dengan fasilitas ini, calon jemaah dapat melakukan umroh terlebih dahulu dengan biaya yang ditalangi oleh lembaga keuangan ataupun bank, kemudian melunasinya dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu setelah dia berangkat umroh. Begitu. Jadi memudahkan gitu ya. Sebenarnya memudahkan gitu ya. Tapi jangan sampai tergiur gitu ya, hanya karena alasan untuk maslahat, untuk memudahkan kita, tetapi malah justru kita terjebak dengan akad-akad yang batil. Baik, itu definisi ataupun pengertian dari dana talangan haji ataupun umroh ya. Yang kedua, mekanismenya seperti apa sih kalau kita ingin mendapatkan dana talangan haji ataupun umroh itu? Yang pertama adalah para calon haji ataupun umroh datang ke agen travel ataupun lembaga keuangan untuk mendaftar. Nah, setelah datang kucluk gitu ya, dia mengisi form pendaftaran untuk haji ataupun umroh dengan sistem pembayaran yang diangsur ataupun dicicil gitu ya. Kenapa diangsur? Gitu ya. Berarti kalau diangsur seharusnya akadnya itu baik adain bi at-taksib ya, akad jual beli
yang dia di dalamnya itu dia dihutang. Nah, dihutangnya itu bayarnya dengan cara dicicil. Nah, namanya bai'a bi'adain wa taksid gitu. Nah, tetapi nanti terkait dana talangan ini apakah termasuk bai' ya, akad jual beli atau bukan gitu ya, atau akad-akad yang lain ya. Tapi yang pasti tadi ya, mekanismenya pertama, calon haji itu datang ke lembaga keuangan itu untuk mendaftar. Setelah mendaftar, mereka harus membuka aplikasi ya, mengisi form pendaftaran ya, dengan sistem pembayaran yang secara diangsur ya, kemampuan kita berapa untuk mengangsur. Setelah itu proses diverifikasi, lalu disurvei. Setelah disurvei baru di approve gitu ya. Nah, sampai disetujui oleh pihak lembaga pembiayaan ataupun oleh pihak bank. Nah, setelah di approval, nah lalu jika disetujui ya, calon haji ataupun umroh membayar DP-nya kepada lembaga keuangan ataupun bank tadi gitu ya. Jadi dia bayar itu setelah di approve, dia bayar DP-nya kepada lembaga keuangan atau bank tadi. Kenapa lembaga keuangan dan bank? Nah, kalau lembaga keuangan kan nggak mesti bank gitu ya, karena ada apa tuh, leasing gitu ya. Ada lagi apa tuh, fintech ataupun koperasi dan lain sebagainya, yang memang mereka diperbolehkan untuk mengelola uang gitu ya, sesuai dengan izin dari apa tuh, jaminan simpanan keuangan itu apa? OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mereka sudah dapat izin dari OJK. Nah, calon haji dan umroh lalu menyepakati ya, membayar jasa ataupun pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan. Lalu setelah itu lembaga keuangan bank ataupun bank membayar biaya keberangkatan haji dan umroh kepada Kemendag ataupun kepada travel. Nah, setelah sepakat ya, setelah membayar DP tadi itu ya, jasa pembiayaan ya yang sesuai telah ditetapkan, lalu si bank ini membayarkan tuh uang yang tadi harusnya dibayar oleh si jamaah tadi. Karena ini ditalangi oleh pihak bank ataupun lembaga keuangan, maka pihak bank atau lembaga keuangan ini bayar ke Kemenag ya, kalau haji gitu ya, untuk mendapatkan nomor forsi. Kalau untuk umroh berarti dia langsung bayar ke travelnya untuk mendapatkan tadi nomor nomor tanggal keberangkatan dan lain sebagainya begitu ya. Lalu calon haji ataupun umroh berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal gitu ya. Jadi mereka sudah sepakat di awal pada saat approve tadi itu ya, sebelum dana itu cair mereka sudah ada membuat mengisi formulir gitu ya, aplikasi dan lain sebagainya. Mereka sudah setuju ya, misalkan ngambil tenor yang 5 tahun dengan angsuran sekian dan lain sebagainya gitu ya. Lalu setelah itu akad yang dilakukan dalam dana talangan haji dan umroh ini biasanya qardwal ijarah atau murabahah atau ijarah saja dengan atau tanpa asuransi. Jadi ada akad pilihan gitu ya, bisa akad ijarah saja, akad qardwal ijarah, dan juga akad murabahah gitu ya. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu gitu ya. Apakah dana talangan ini termasuk akad ijarah, qardwal ijarah, atau termasuk akad murabahah? Kalau termasuk dari tiga-tiganya akad itu, apakah sesuai dengan syariah begitu ya? Nah, termasuk ada pilihan juga, apakah nanti pada saat kita mengambil aplikasi itu ya, dana talangan itu akan pakai asuransi atau tidak. Kalau tidak pakai asuransi berarti ketika kita meninggal, dana yang sudah disetorkan lalu sisanya itu ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi. Tapi kalau kita tidak pakai asuransi, ketika kita meninggal, jemaahnya meninggal gitu, bukan kita jemaahnya gitu ya, yang ngambil dana talangan tadi itu meninggal, maka ketika dia meninggal dan dia pada saat pengajuan aplikasinya itu menggunakan asuransi, nah berarti sisa utangnya itu tidak perlu dibayar karena sudah ditanggung oleh pihak asuransi, sehingga pihak ahli waris tidak dibebankan dengan utang si jemaah yang sudah meninggal tadi. Nah, seperti ini mekanisme pada saat kita mengajukan aplikasi
permohonan dana talangan haji atau umroh. Kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Ini dari mana saya dapat? Dari yang tadi saya daftar itu ya. Jadi di Facebook saya klik daftar, terus dia langsung memberikan ini kan, apa tuh namanya, flyer tentang mekanismenya, akad-akadnya. Nah saya bongkar ataupun saya bedah dari sana gitu ya. Nah selanjutnya contoh skemanya seperti apa sih? Nah termasuk ini juga, ini price listnya ini dari si yang tadi saya klik itu. Ini dari ACC Haji. ACC Haji tadi itu yang flyer nomor terakhir itu ya, nomor 3. Jadi mereka punya semacam apa namanya, price list begitu ya. Jadi kalau kita untuk haji ya, haji reguler yang DP-nya 0%. Nah ini ada tenor sampai 8 tahun atau 96 bulan begitu ya. Nah ini juga ada besaran angsurannya yang bisa kita ambil ya, baik dengan asuransi ataupun tanpa asuransi. Nah sebelum kita nanti mendapatkan dana talangan itu, kita harus membayar biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini dalam Islam itu seperti apa nanti statusnya begitu ya, diperbolehkan atau tidak gitu ya. Nah jika kita ngambil contoh ya dari price list yang disampaikan oleh si lembaga keuangan ini, jika tenor 5 tahun ataupun 60 bulan, berarti kita ambil yang ini yang 5 tahun atau 60 bulan, berarti angsurannya adalah 660.000 ya, 660.000 dikali 60 ya, dikali 60 berarti 39.600 ditambah biaya administrasi. Nah ini biaya, kok ini pointer saya nggak ada ya, nggak muncul pointer. Tahu ini? Oh ini, wis keren ya. Nah ini ya, biaya administrasi. Biaya administrasi plus tenor ya, angsuran, jadi total 40.400.000. Sementara tadi berapa untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji? Kita dikasih pembiayaan 25. Nah ini 25 juta saja. Nah, sehingga ditambah asuransi, berarti ada selisih. Selisihnya dari mana? Selisihnya ini. Selisihnya antara 40.400.000 dikurangi 25 juta. Berarti ada selisih 15.400.000 selama 5 tahun kita mencicil, mengangsur gitu ya. Atau ini ribanya udah disebut di sini gitu ya. Atau kurang lebih ribanya 61%, 61,6%. Dari mana? Ya dari 15.400.000 dibagi 40.400.000 sama dengan 61%. Gede ya? Gede nggak? Atau persentasenya benar nggak nih? 15 juta. Coba pakai kalkulator. Khawatir bener. Khawatir salah. Dari 25 bukan dari 40 ya? 15.400.000 dibagi 40.400.000 berapa? 0,616 dikali, sebentar ya, mungkin ini waktu saya bikin lagi ngantuk. 15.400.000 nanti diedit ya. 15.400.000 dibagi 40.400.000. Oh iya, 38% ya. Maaf, 38% saudara. Ya, kita revisi. Makasih Kak Afri. Maaf ya. Itu perhitungan yang ini salah. 38,1 ya. 38 aja deh sama teman. Lurusin. Oke. Wah, ruhnya udah terasa ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertawaf di sini besok, amin. Kayaknya nggak mungkin antum masih di sini kok. Kalau besok tawaf berarti kita mau nggak mau udah di Mekah sekarang. Insya Allah tahun depan lah. Ya. Insya Allah. Baik. Ya, jadi 38%.
ditambah dengan asuransinya. Asuransinya berapa ini? Berarti kalau kita pakai asuransi jiwa berarti 660 dikurang 690 dikurangi 660 berarti ada 30.000 ya selisihnya gitu ya tadi. Berarti 30.000 dikali 60 bulan, 60 kali 60 bulan. Berarti 1.800.000 begitu ya. Kalau yang pakai asuransi, makin nambah-nambah aja tuh dosanya gitu ya. Ya. Jadi seperti ini faktanya, ya. Jadi ketika kita mengajukan ini ngakunya syariah, ya, syariah. Jadi kan tadi ACC Syariah, ACC Syariah itu adalah grupnya Astra, ya. Jadi dia lembaga keuangan untuk membiayai tadi gitu ya, untuk membiayai dana talangan haji. Nah, ini untuk yang 0 DP rupiah. Selanjutnya kalau yang enggak, yang pakai DP gimana? Yang pasti lebih murah kalau pakai DP ya, misalkan DP 10%. Tetapi secara perhitungan sama, hanya secara nominalnya saja yang sedikit berbeda gitu ya. Tadi yang 5 tahun atau 60 bulan, di yang 0% itu 660 ya. Sekarang 600, selisihnya cuma 60.000. Nah, di sininya tadi 690, di sini 630. Nah, kurang lebih sama begitu ya perhitungannya. Jadi nah ini salah lagi sekali ini persentasenya ya. Jadi jika tenor 5 tahun atau 60 bulan, maka perhitungannya 60 dikali 600.000, 36 juta plus biaya admin 3.300.000 gitu ya. Dari mana 3.300.000? Dari DP 10% itu plus 800.000. Oke, 800.000. Nah, sehingga ada selisih 14.300.000. Dari mana selisihnya? 39.300.000 yang harus kita setorkan secara berangsur selama 5 tahun itu ya, dikurangi dengan 25.000 yang kita terima 25 juta ya, yang kita terima untuk mendapatkan nilai porsi itu, berarti ada selisih 14.300.000. Nah, 14.300.000 ini dibagi 39.300.000. Oh, salah. Udah benar ini? Udah benar. Yang tadi di dalam satu mangkuk. Hah? Baginya kan 25 juta. Yang kecuali 25 juta. Tadi itu selisih ya? Iya, selisih. 25 juta jadi 39.300. Nah, selisih itu dihitungnya tuh baginya ke 25. Ke 25 ya? Iya, berarti 25 juta ya, bukan selisihnya ya. 25 juta dibagi 39.300. 63%. Hah? Maksudnya 14. Oh, 14-nya itu 63%. Bagi 25 juta. Atau antum gini aja, 25 juta kali 57,2%, itu hasilnya pasti 14.300.000. Ah, itu. Nah, intinya itulah gitu ya. Kan ketemu juga kan 57. Nah, cincai lah sama temen lah gitu. Baik, intinya kayak begitu. Kenapa sampai saya sebutkan selisihnya? Karena nanti ada hadis yang menyatakan bahwa riba, dosa riba itu ya, 1 dirham ya, dosa riba itu seperti kita berzina dengan ibu kandung sendiri. Atau di hadis yang lain 1 dirham dosa riba itu ya setara dengan kita berzina sebanyak 36 kali 1 dirham. Nah, 1 dirham kalau sekarang dikonversi itu 75.000 ya, 75.000 berarti ini ada 14.300.000 ya, dibagi 75.000. Nah, berarti kita sama dengan berzina 190 kali gitu ya. 90 kali zina dikali 36 berarti 6.864 kali berzina. Kalau selisihnya tadi 57,2% ataupun 14.300.000. Ini seperti kita berzina segini kali gitu. Sekali berzina aja dosanya luar biasa, apalagi 6.000 kali gitu ya. Baik, ditambah lagi asuransi ya, asuransinya sama gitu ya, 30.000 dikali 60. Nah, jadi seperti ini skemanya ya. Skemanya seperti ini. Jadi kita bayar
administrasi, kalau ada DP ya kita bayar plus DP-nya, lalu setelah itu kita setorkan, maka dana yang 25 juta itu akan cair. Cairnya nggak ke kita, melainkan langsung ke si pihak Kemendag ataupun agent travel gitu ya. Oke, lantas bagaimana hukumnya? Ya, yang pertama, ya, berdasarkan penjelasan fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana talangan haji umroh akadnya adalah batil. Nah, karena batil menjadi hukumnya haram. Ya. Jadi sehingga hukumnya menjadi haram. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, dengan alasan yang pertama, ya, terjadi multi akad ataupun al-uqud al-murakkabah, hybrid kontrak ataupun akad multi akad, ya. Ya, ini kenapa disebut multi akad? Karena akadnya lebih dari satu, yakni penggabungan antara akad qard dan juga akad ijarah. Nah, nanti kita akan bedah dari mana akad qardnya, dari mana akad ijarahnya, sehingga itu digabungkan gitu ya. Sehingga karena digabungkan dua akad dalam satu transaksi, maka itu menyalahi hadisnya Rasul gitu ya. Nah, Rasulullah sabqotain fi sabqoh wahidah. Nah, itu nggak boleh. Kita mengumpulkan dua akad dalam satu akad atau dalam satu transaksi, tidak boleh. Nah, itu yang terjadi di akad dana talangan ini. Itu yang pertama. Nanti kita akan kupas ya, kita akan bedah. Yang kedua, itu juga haram karena sekalipun nanti akadnya murabahah, ternyata murabahahnya bukan termasuk akad ini bukan akad ijarah tapi murabahah. Bukan akad murabahah yang diperbolehkan. Ya, bukan akad murabahah yang diperbolehkan. Baik, selanjutnya yang ketiga alasan keharamannya itu, nah sekalipun nanti dia pakai akad ijarah, nah ternyata bukan akad ijarah yang dibenarkan. Ya, nah, nggak bisa mengelak tuh dana talangan haji itu. Menggabungkan dua akad haram, nggak boleh. Ya, yakni akad qard dan juga akad ijarah. Atau pakai akad yang kedua murabahah, pakai murabahah juga nggak boleh, karena itu murabahah yang tidak diperbolehkan. Murabahah itu hanya pada dalam bentuk barang, ya, bukan dalam bentuk qard ataupun utang, gitu ya. Sementara fakta dalam dana talangan haji ataupun umroh itu adalah qard, hutang. Nah, oleh mereka diakal-akalin, masukin ke murabahah, oh ternyata nggak masuk. Masukin ke ijarah, oh ternyata walaupun itu ijarah bukan ijarah yang dibenarkan. Yang keempat, nah ternyata di samping murabahahnya nggak jelas, ijarahnya juga bukan ijarah, akad ijarah yang dibenarkan, di samping itu juga mengandung riba yang tadi seminta sudah saya sampaikan. Dan yang kelima, mengandung asuransi. Nah, kenapa diharamkan asuransi? Kenapa disyaitan mengandung qard ataupun riba qard? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, terjadi multi akad ataupun dua akad yang digabung antara akad qard dan ijarah. Nah, di dalam situs jadi kan mereka menggunakan fatwa MUI ya, DSN MUI. DSN itu Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa tentang tadi akad untuk dana talangan haji dan umroh itu menggunakan akad qard wal ijarah. Nah, qard wal ijarah itu yang dijadikan akad oleh lembaga keuangan ataupun bank itu basicnya berdasarkan ini ya, dari DSN nomor 25 DSN MUI nomor bulan ke-6 tahun 2002 gitu. Nah, ini saya kulik dapat di situs ini ya, putusan Mahkamah Agung ya terkait dengan DSN ataupun Dewan Syariah Nasional ya, nomor 29 tentang akad pembiayaan ataupun akad dana talangan haji dan umroh. Nah, di dalam fatwa DSN MUI itu nomor 29 itu, nah sini ada. Jadi dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS lembaga apa nih LKS itu? Lembaga Keuangan Syariah ya, dapat memperoleh imbalan jasa ataupun ujroh dengan menggunakan prinsip al-ijarah. Nomor 2-nya menggunakan prinsip al-qard ataupun utang, pinjaman gitu ya. Kalau ijarah ini jasa, kalau ini pinjaman. Jadi antara akad ijarah dan akad qard ini ya, melalui fatwa DSN nomor 29 ini ya digabungkan
dan itulah yang dijadikan dalil oleh si agent travel ataupun oleh lembaga keuangan dan juga bank untuk tadi melakukan aktivitas ataupun akad dana talangan haji ataupun umroh. Ya, ini berdasarkan tadi ya akad penggabungan akad qard dan ijarah. Namun ternyata kesini-sini akad qard wal ijarah karena memang secara syariah ini lemah, jadi akad qard wal ijarah ini sudah tidak ada lagi. Terbukti pada saat tadi saya ngeklik itu, ya iklan-iklan yang di itu nggak ada yang menggunakan akad qard wal ijarah. Ya, yang pertama dari ACC Astra itu, ACC Haji Syariah Haji itu mereka sama menggunakan akad ijarah juga. Termasuk juga yang tadi yang awal berangkat haji sekarang DP 0% itu saya klik juga, dia juga menggunakan akad ijarah saja, tidak lagi menggunakan akad qard wal ijarah. Nah kalau qard wal ijarah ini dalilnya sudah jelas haram, ya ini udah jelas banget gitu, sorih gitu, dan ulama manapun karena penggabungan dua akad dalam satu akad ataupun dalam satu transaksi ini haram hukumnya gitu ya. Namun sebelumnya ya DSN ini menggunakan dalil ini. Wah, saya merahkan ini biar ada tanda ya, ciri gitu ya. Jadi menurut penggagasnya akad rangkap hukumnya mubah berdasarkan kaidah fikih al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah adalah boleh. Maka hadis-hadis yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli, bai'atin fi bai'atin, atau mengharamkan dua akad dalam satu akad, sabqotain fi sabqotain, dipahami hanya perkecualian dari hukum asalnya. Nah ini dalil mereka ya, dalil yang digunakan oleh fatwa DSN fatwa MUI itu ya, sehingga boleh kita menggunakan akad tadi dua akad qard wal ijarah ya, akad utang piutang dan juga akad jasa. Nah, rupanya pendapat tersebut tidak sah secara syar'i, ya, menggunakan kaidah fikih al aslu fil muamalah al ibahah. Ini tidak sah kalau kita jadikan sebagai dalil untuk membolehkan menggabungkan dua akad dalam satu akad, ya, yakni akad qard dan juga akad ijarah. Gitu ya. Nah ini enggak sah secara syar'i. Kenapa? Alasannya karena yang pertama, kaidah fikih yang digunakan itu tidak tepat. Ya, kaidah fikih yang digunakan tadi al aslu fil muamalah al ibahah, gitu ya. Kaidah itu tidak tepat digunakan dengan mendalami asal usulnya. Kaidah itu ternyata merupakan cabang dari kaidah asalnya, ya. Yakni yang berbunyi al aslu fil asya al ibahah malam yurid dalil tahrim, ya, kelanjutan ininya itu ya, kaidah fikihnya. Jadi al aslu fil muamalah itu ternyata itu merupakan cabang dari kaidah awalnya, yakni al aslu fil asya al ibahah, yakni hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh ataupun mubah. Nah, padahal nas-nas yang mendasari kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah, yakni surat Al-Baqarah ayat 29, itu semuanya berbicara tentang hukum benda ataupun materi, ya, bukan berbicara tentang muamalah, ya. Jadi al-aslu fil al-asya'i al-ibahah, ya, bukan muamalah. Kalau asya itu berarti benda, asya benda, ya. Kalau muamalah apa? Perbuatan, sehingga nggak ngeklop menggunakan al aslu fil asya al ibahah, ya, nggak tepat menggunakan al aslu fil muamalah al ibahah mengambil dari kaidah usul yang ini itu, karena kaidah al aslu fil muamalah al ibahah itu adalah merupakan cabang dari ini kaidah usul al aslu fil asya. Nah, al aslu fil asya ini adalah berbicara tentang berbicara tentang benda, bukan berbicara tentang muamalah ataupun perbuatan. Oke, jadi menggunakan ataupun menjadikan dalil al aslu al muamalah al ibahah itu tidak tepat, ya, karena al aslu fil muamalah itu merupakan cabang dari al aslu fil asya al ibahah,
Ya. Nah, al-asya al-ibaha ini adalah berbicara tentang benda, bukan berbicara tentang perbuatan manusia ataupun muamalah. Itu alasan yang pertama, ya. Kenapa kita tidak boleh menggabungkan dua akad dalam satu akad? Yang kedua, ada nas lain yang melarang penggabungan akad. yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, nah Rasulullah an safqatain fi safqatin wahidatin. Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Safqatain fi safqatin wahidah. Nah jadi ini udah jelas nih, hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad gitu ya. Jadi Rasulullah jelas-jelas melarang menggabungkan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Nah sehingga dengan sorihnya hadis ini, maka yang tadi saya sampaikan akad qard wal ijarah ini sudah tidak lagi digunakan oleh lembaga keuangan ataupun bank pada saat ingin mengeluarkan dana talangan haji ataupun umrohnya. Sekarang lebih banyak menggunakan akad ijarah. Terbukti dengan tadi dua lembaga keuangan yang saya coba bedah, mereka semuanya menyampaikan akad ijarah. Gitu ya. Akad ijarah dengan apa? Mendasari tadi fatwa MUI juga. Ya. Padahal fatwa MUI juga tadi sudah kita bahas tentang DSN MUI, bahwasannya mereka ya tadi menggabungkan akad qard dan juga ijarah. Nah, nanti kita akan kupas juga. Nah, menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, hadis ini melarang adanya dua akad. Dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah. Nah, ini dalam kitab Saksiyah jilid 2 halaman 308. Nah, sehingga menggabungkan dua akad dalam satu transaksi hukumnya haram. Nah, Rasulullah melarang. Kalau Rasul melarang berarti hukumnya haram. Begitu. Nah, sehingga ini sudah nggak dipakai lagi. Qard wal ijarah itu udah dipakai. Baik, itu alasan yang kedua ya, kenapa menggabungkan kenapa akad dana talangan haji dan umroh ini haram, karena mereka menggabungkan dua akad. Ya, akad qard dan juga ijarah. Qard itu pinjaman ya, dengan tadi meminjamkan ya 25 juta itu, lalu ada selisihnya kan. Nah, selisihnya itu mereka bilang sebagai ijarah, upah, ujroh, dengan karena sudah memberikan jasa pinjaman 25 juta itu, yang selisih 14 juta 300 sekian tadi itu. Oke. Nah, itu digabungkan oleh mereka gitu ya, akad pinjaman dan juga akad ijarah. Nah, itu haram kalau mereka pakai akad qard wal ijarah, dan itu sudah tidak pakai lagi. Nah, selanjutnya, sekalipun mereka tidak memakai akad qard wal ijarah, tetapi mereka memakai akad murabahah. Tapi akad murabahahnya itu bukan termasuk akad ini ijarah lagi. Akad murabahah yang diperbolehkan. Karena awalnya saya mau ijarah dulu gitu ya. Ternyata di skema dana talangan haji di BPKH itu mereka setelah akad murabahah baru ijarah gitu ya. Ini saya rubah dulu ya. Bukan akad murabahah yang dibolehkan. Murabahah yang dibolehkan. Baik. Ya. Jadi oke, mereka nggak pakai lagi akad qard wal ijarah. Tetapi lembaga keuangan ataupun bank itu sekarang menggunakan akad murabahah katanya. Dari mana? Taunya dari sini. Jadi kata BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, mereka menyatakan bahwa skema dana talangan haji bank syariah itu menggunakan tadi akad murabahah. Udah nggak ada kan akad qard wal ijarah, itu dulu awal-awal. Nah, sekarang mereka menggunakan akad murabahah. Ya. Akad murabahah apa katanya? Akad murabahah adalah salah satu bentuk akad yang umum digunakan dalam skema dana talangan haji. Dalam abad ini bank membeli paket haji atas nama nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Jadi akad murabahah ini adalah hanya dikenal pada zaman kontemporer sekarang. Pada zaman klasik itu murabahah tidak ada istilah murabahah gitu ya. Oke. Nah, kenapa haram akad murabahah? Pada dasarnya akad dana talangan haji ataupun umroh adalah akad utang piutang ataupun qard. Ini berbeda dengan konteks jual beli murabahah yang diperbolehkan. Ya, kalau murabahah itu jual beli.
Kalau dana talangan haji itu bukan jual beli, tetapi pinjaman, utang piutang. Si bank ataupun lembaga keuangan meminjamkan kepada kita uang untuk digunakan sebagai DP agar mendapatkan porsi haji. Nah, itu pinjaman itu. Ya, bukan murabahah ataupun pembiayaan. Gitu ya. Sebentar, ini ya, bukan murabahah yang dibolehkan. Ya. Jadi kalaupun mereka menggunakan akad murabahah, rupanya itu bukan akad murabahah yang diperbolehkan. Ya. Karena menurut para ulama, jual beli murabahah yang diperbolehkan itu terkait dengan jual beli barang. Gitu ya. Bukan akad utang piutang. Sementara tadi di atas ya disampaikan bahwa dana talangan haji itu akad utang piutang, bukan barang. Bukan juga jasa. Katanya ini jasa untuk memberikan tadi karena sudah memberikan dana talangan. Oke, itu memang jasa, tetapi hakikatnya adalah ketika dia ngucurkan dana 25 juta untuk mendapatkan porsi haji tadi itu bukan jasa, itu kan uang dikasihkan, diberikan pinjaman ke kita. Nah, itu mereka menggunakan akad murabahah. Nah, akad murabahah ini ternyata bukan akad murabahah yang dibolehkan dalam syariat. Karena akad murabahah di dalam syariat Islam itu hanya pada barang, benda. Ya, bukan pada akad utang piutang. Nah, ketentuannya murabahah dalam akad benda, gitu ya. Kalau ini udah jelas ya, nggak masuk gitu ya. Dana talangan haji itu tidak termasuk dalam akad murabahah karena bukan benda. Ya, dia juga bukan jasa, tapi hakikatnya adalah akad utang piutang. Jangan sampai terkecoh. Bisa ngebedain ya, mana jasa, mana akad utang piutang. Ya, kalau jasa mah begini. Misalkan saya tukang ojek, ya, nganterin Mas Tanto ke Cikupa, lalu saya mendapat ujroh upah. Nah, itu jasa. Jasa apa? Mengantarkan dari sini ke Cikupa. Begitu. Jelas ya? Beda ya? Jasa. Kalau barang apa? Beli laptop. Ya, beli laptop harganya 5 juta. Nih Pak, saya jual laptop saya 5 juta. Saya jual secara murabahah ke antum sebesar 6 juta. Saya punya untung, profit margin 1 juta. Nanti antum cicil sekian tenor misalnya. Nah, itu jelas barang murabahah boleh. Begitu ya. Tapi kalau akad utang piutang, ketika kita mau ngambil margin, boleh nggak? Ya nggak boleh. Kalau ngambil margin berarti riba. Karena akad jual beli murabahah. Begitu. Karena pada dasarnya dana talangan haji itu adalah akad utang piutang ataupun qard, bukan akad murabahah. Oke? Nah, akad murabahah yang dalam konteks benda tadi, ya ini kita nggak bicara tentang dana talangan haji, itu pun memang ada ketentuan lagi gitu ya. Yang pertama, walaupun ini ndak ada ininya sih, tapi ndak apa-apa, saya sampaikan saja. Ketentuan dalam akad murabahah yang sebenarnya itu adalah yang pertama. Dalam akad murabahah hanya ada dua pihak yang terlibat. Ya, kalau kita mau yang benar maksa dana talangan haji ini disebut sebagai akad murabahah nih. Oke, kalau gitu kita bedah akad murabahah yang sebenarnya itu seperti apa. Yang pertama, akad murabahah sebenarnya hanya ada dua pihak yang terlibat, yakni antara penjual dan pembeli. Sementara dalam dana talangan haji ada berapa pihak? 3. Pertama, ada si pihak lembaga keuangan ataupun bank. Yang kedua, pihak jemaah. Yang ketiga, dari si travel agent ataupun kemenang. Gitu. Ya. Dari mana? Jadi gini, jemaah dia pinjam ke lembaga keuangan ataupun bank, nanti bank mengucurkan dananya itu nggak dikasih ke jemaah. Ada juga memang yang langsung ngasih ke jemaah, nanti jemaahnya langsung setorkan ke Kemendag. Tapi biasanya, lumrahnya, umumnya itu dari lembaga keuangan ataupun bank langsung diserahkan ke Kemendag, ya, ataupun ke travel agent. Nah, dari situ si jemaah ini nanti tinggal mencicil sesuai dengan kesepakatan di awal tadi itu. Nah, jadi ada 3. Sementara murabahah yang sebenarnya, yang walaupun itu memang hanya sekedar yang seharusnya hanya pada benda, itu hanya 2 pihak, yakni langsung penjual dan pembeli, nggak ada pihak yang ketiga. Sementara dalam akad murabahah dana talangan haji dan umroh itu ada 3 pihak. Ya, itu yang pertama, batilnya akad murabahah dalam dana talangan haji. Baik, yang kedua, kalau dari tadi yang pertama itu dari segi jumlah pihak, para pihak yang terlibat.
Yang kedua ini dari segi keberadaan barang. Nah, dari segi keberadaan barang dalam akad murabahah yang sebenarnya, ya, maka barangnya itu sudah ada ataupun ready stock. Dalam artian sudah dimiliki oleh si penjual. Ya. Karena kalau misalkan kita menjual barang yang belum kita miliki, maka haram hukumnya. La tabi malaisa indak. Nggak boleh kita menjual ataupun mentasorut barang yang belum kita miliki. Nah, dalam akad murabahah itu harus dimiliki dulu oleh si penjual. Itu pun barang gitu ya. Ya, dimiliki dulu oleh dia beli dulu misalkan dari supplier atau dari distributor, lalu dia berakad dengan si pembeli. Ya, untuk melakukan akad murabahah. Ya, dicicil, diangsur sekian tenor misalkan gitu ya. Ya. Nah, sementara dalam dana talangan haji ataupun umroh, saat pihak bank ataupun lembaga keuangan berakad dengan jemaah, barang yang seharusnya barang sebenarnya. Nah, ini si uangnya, ini kira-kira pada saat dia berakad uangnya udah diserahkan ke Menag ataupun ke agent travel belum? Belum. Berarti belum ready stock nih barangnya. Masih ada belum diserahkan ke si pihak Kemenag. Gitu. Berarti pihak Kemenag itu tuh belum ready karena dananya masih dikip oleh pihak bank ataupun lembaga keuangan. Begitu. Nah, baru ada setelah mereka berakad, baru ada uangnya itu ya setelah mereka melakukan akad, yakni akad jemaah dengan bank ataupun lembaga keuangan. Maka pihak bank menyerahkan uang jasa pembiayaan tersebut kepada pihak agent ataupun travel setelah akad. Berarti kalau setelah akad hakikatnya dana itu akan diterima setelah akad, berarti hakikatnya sebelum akad dana itu belum dimiliki oleh si jemaah. Oleh si Kemenag. Ya. Karena si Kemenag ini sebagai pihak penjual sebenarnya. Ya kalau memang ini kita berbicara barang gitu ya. Karena kan di awal sebenarnya ini udah batil karena akad murabahah itu bukan terkait dengan akad qard, tetapi akad pada barang. Tapi kalau tetap maksa mau dengan akad murabahah, akad qard ini, dana talangan ini, ya tadi pada saat akad itu dana itu pada saat akad terjadi ya, dana itu belum ada. Dana itu akan ada diserahkan kepada Kemenag itu ketika setelah jadi terjadi akad antara si jemaah dengan si lembaga keuangan ataupun bank. Begitu ya. Jadi nggak ready stock code-nya gitu ya. Jadi akad dulu baru dikasih uangnya. Walaupun ya itu tetap tidak sah juga karena hakikatnya murabahah yang benar bukan pada qard ataupun pinjaman ataupun utangan, tetapi pada barang. Ya. Itu yang kedua. Ya, ketentuan terkait dengan murabahah yang sebenarnya. Ya. Yang ketiga, ya dari segi ready stock udah, dari segi para pihak sudah. Yang ketiga dari segi jumlah akad. Nah, akad murabahah hanya satu akad jual beli saja. Ya, jadi akad jual beli, yakni penjual dan pembeli secara langsung, tidak ada pihak lain. Sedangkan dalam akad dana talangan haji ataupun umroh, akadnya ada dua. Ya ini ya, pertama akad jemaah dengan si bank, ya, jemaah dengan lembaga keuangan, dan akad satunya itu akad bank ataupun lembaga keuangan dengan agent travel. Begitu. Jadi ada dua kali akad nih. Jadi jemaah dengan bank, bank dengan travel ataupun Kemenag. Sementara akad murabahah ya seharusnya langsung pembeli dan penjual. Begitu. Nah itu dari jumlah akad. Berarti batil tuh, ya, gugur tuh, nggak bisa. Walaupun di awal sudah gugur sebenarnya gitu ya, karena murabahah itu nggak cocok, nggak tepat disandingkan dengan akad qard, harusnya dengan barang. Tapi kalau mau dengan akad murabahah ya tadi tetap di poin yang ketiga ya, secara jumlah akad itu tidak sesuai juga dengan akad murabahah yang sebenarnya, yang seharusnya hanya satu akad, yakni antara penjual dan pembeli, antara jemaah dan si Kemenag saja harusnya, tanpa ada ini bank gitu ya. Yang ketiga, jadi yang ketiga udah ya. Kita langsung masuk ke alasan yang ketiga. Ya, kalau tadi syarat murabahah yang ketiga udah selesai. Nah, sekarang tadi pakai akad murabahah nggak masuk. Akhirnya sekarang lebih banyak menggunakan akad ijarah. Dari mana akad ijarah? Nah, ini dari sini. Jadi akad murabahah
udah terbantah tuh ya, batil pakai akad murabahah dalam dana talangan haji atau umroh. Akhirnya mereka pakai akad ijarah. Nih BPKH itu skema dana talangan haji bank syariah ataupun lembaga keuangan yang lain, hampir semisal lah begitu ya. Mereka setelah akad murabahah yang sebelumnya pakai akad qard wal ijarah terbantahkan dalil-dalilnya, dan selanjutnya mereka pakai akad murabahah. Sama juga kita bedah, ternyata murabahah yang sebenarnya itu bukan pada akad qard, melainkan hanya pada akad barang, ya, jual beli barang. Nah, lalu mereka pakai akad ijarah. Ya, akad ijarah adalah akad sewa yang digunakan dalam skema pembiayaan katanya. Dalam akad ini bank menyewakan jasa kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Nasabah kemudian membayar biaya sewa tersebut sesuai dengan kesepakatan. Nah, akad ijarah. Baik, mereka kekeh sekarang pakai akad ijarah. Baik, kita bedah akad ijarah. Nah, sekalipun pakai akad ijarah, itu bukan akad ijarah yang dibenarkan. Karena apa? Objek ijarah dalam akad ijarah ataupun pembiayaan haji umroh ini adalah batil, sebab tidak sesuai dengan ketentuan ijarah yang disyariatkan. Ya, ijarah menurut istilah syar'i adalah amma fi syar'i fil ijarati hiya aqdun ala manfaatin bi iwadin. Ya, bi iwadin. Jadi ijarah adalah akad atas manfaat dengan pengganti kompensasi. Jadi ketika kita mendapatkan manfaat, ya, kita memberi kompensasi. Nah, itu akad ijarah namanya. Oke. Nah, ini menurut Syekh Taqiyuddin Ad-Dabhani dalam kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid 2 halaman 317. Nah, sementara akad ijarah itu, ya, ijarah itu hanya ada ataupun manfaat secara syar'i itu, ijarah secara syar'i itu hanya ada pada 3 macam. Ya, yang pertama adalah manfaatul ain. Ya, tadi kan ijarah itu adalah manfaat yang diberikan kompensasi. Ya, manfaat yang, nih definisi ini. Ijarah adalah akad atas manfaat dengan pengganti ataupun dengan memberikan kompensasi. Nah, sementara manfaat di dalam Islam hanya ada pada 3. Yang pertama, manfaat pada benda, manfaatul ain, ya, manfaatul ain, ataupun disebut sebagai istijaratul ain, ataupun penyewaan benda. Jadi manfaat itu hanya pada benda. Yang pertama pada benda, ya, manfaatul ain. Apa itu contoh? Misalkan kita menyewakan rumah, menyewakan mobil, menyewakan ruko, ya, kita sewa ruko, mendapat manfaat rukonya, lalu kita membayar kompensasinya atas kita menempati ruko tadi. Nah, itu berarti manfaatul ain, ijaratul ain, ya. Jadi kita mendapatkan manfaat dari benda yang kita sewa, ya, jadi penyewaan ijarah itu, ya. Yang kedua ada lagi manfaatul amal. Manfaatul amal seperti contoh apa? Jasa dokter, ya, jasa arsitek, jasa kursus menjahit, kursus bahasa Inggris, kursus nyetir. Nah, itu jasa dari profesi ataupun keahlian. Namanya manfaatul amal. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ijarah hanya ada 3. Yang pertama manfaat benda, yang kedua manfaat amal ataupun jasa, ya, perbuatan gitu ya, dan yang ketiga adalah manfaatul syakhsi. Apa itu manfaatul syakhsi? yakni jasa badan, ya, misalkan jasa pembantu rumah tangga, jasa buruh, pegawai. Jadi badannya yang kita manfaatkan. Ya, kita kerja di pabrik itu manfaatul syakhsi, gitu ya, manfaatul syakhsi. Jadi badan kita yang disewa oleh bos kita. Nah, makanya akadnya ijarah. Sehingga kalau antum akadnya ijarah, maka dapat ujroh, gitu ya. Dapat kompensasi, dapat gaji, ya. Oke, jadi hanya pada 3 itu, ya, ijarah itu tidak ada pada akad utang piutang, tidak pada benda, tidak pada jasa ataupun perbuatan, ya, dan tidak pada badan ataupun manfaat dari orang.
Ya. Jadi kalau pakai akad ijarah pun nggak masuk. Ya. Jadi seperti itu. Akad ijarah. Nggak ada di sini akad utang piutang di situ ya, dana talangan dan lain sebagainya. Ya, jadi hanya pada 3 kalau akad ijarah itu. Nah, yang keempat, batilnya akad dana talangan haji itu karena mengandung riba qard. Nah, di sini BPKH lagi kita blow up di sini katanya bebas riba. Padahal dia mengandung riba. Dari mana? Fitnah itu, fitnah. Nah, tadi yang kita bahas ini ya, dia mengandung riba. Ini skemanya. Ribanya itu ada 2. Riba dari biaya administrasi. Biaya administrasi itu berarti kan manfaat yang kita peroleh, yang bank peroleh ketika mengeluarkan akad ijarah. Jadi kita harus bayar biaya administrasi gitu ya. Ngomongnya untuk administrasi, padahal itu manfaat. Karena hakikatnya ketika kita mengajukan form aplikasi itu adalah kita sedang meminjam ke bank. Ketika bank mendapatkan manfaat dari pinjaman kita, ya tadi embel-embelnya biaya administrasi, maka itu hakikatnya adalah riba. Riba jenis pertama, yakni riba apa Mas Pandu? Kemana-mana kan ikut saya. Riba qard. Riba qard. Ya. Itu yang pertama tuh. Dari biaya administrasi itu ya. Sebesar 800 juta. Tadi kita hitung-hitung gitu ya. 800 ribu. Oh iya. Maklum belum ngopi dulu. Dari tadi ngeliatin Kang Eno ngopi, udah enak banget nih kayaknya gitu ya. 800 ribu. Nah, jadi 800 ribu berapa kali dosa riba? Berapa kali kita berzina? Jadi 800 ribu dibagi 75 ribu. Karena tadi 1 dinar itu 75 ribuan gitu ya. Jadi 1 dinar riba itu dosanya sama seperti kita berzina 36 kali dengan pelacur. 36 jadi 800 ribu dibagi 75 ribu berarti kita 10,6 kali dikali 36. 384 kali berzina dengan mengeluarkan 800 ribu rupiah sebagai biaya administrasi. Yang notabene biaya administrasi ini hanya embel-embel saja, nama saja biaya administrasi, padahal itu manfaat yang diperoleh oleh pihak bank, lembaga keuangan karena sudah memberikan pinjaman ke kita. Ketika pinjaman itu ada kelebihan, maka itu fahuwa riba. Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Begitu. Pertama tuh dari biaya administrasi. Yang kedua dari selisih yang tadi kita rame-rame persentasenya gitu. Nah, selisihnya berapa tuh? Dari yang DP 0 rupiah. DP 0 rupiah di total-total kalau kita tenor 5 tahun ketemu 4.400.000 rupiah. Ya, dikurangi dengan 25 juta berarti ketemu 15.400.000 rupiah. Berarti ribanya nih 15 juta. Begitu. Tinggal dibagi 75 ribu 1 dirham. 15.400.000 dibagi 75 ribu. Berarti berapa kali berzina tuh? Dikali 36 kali. Begitu. Berarti ada 2 nih ribanya, mengandung riba qard. Dari apa? Biaya administrasi dari kelebihan yang 25 juta. Karena kita pinjam kan cuma 25 juta. Tapi kenapa harus mengembalikan 40.400.000? Berarti kalau lebih 15.400.000-nya riba. Begitu. Ya. Besar ribanya. Itu kalau tenor 5 tahun. Semakin panjang semakin besar biasanya. Gitu. Nah, itu. Nah, alasannya karena mengambil manfaat dari akad pinjaman ataupun qard dengan meminta upah ataupun ujroh adalah batil. Sebab Islam telah melarang akad pinjam ataupun qard, akad pinjaman ataupun qard yang mengambil manfaat. Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Sehingga upah atas jasa ini haram. Ya. Jadi upah itu tadi ujroh tuh yang 15.400.000 itu dia bilang ujroh katanya sebagai upah. Begitu. Itu bukan riba, itu upah saya karena saya sudah memberikan jasa kepada Anda dengan menggelontorkan dana 25 juta itu kan jasa, saya udah bantu Anda. Boleh dong saya dapat ujroh, dapat fee, dapat kompensasi 15.400.000 itu. Masa nggak boleh katanya? Ya riba.
Karena itu akadnya utang piutang. Ketika ada manfaat, ada kelebihan, riba. Riba jenis pertama, riba qard. Gitu. Nah, begitu juga ada kaidah syara. Sehingga upah atas jasa ini juga haram, ya. Jadi kalau misalkan itu dianggap sebagai upah ataupun ujroh, nah itu juga ujroh yang diharamkan. Karena ada kaidah syara. Astijaru alal maksiyati la yazuzu, ya. Akan mempekerjakan seorang dalam perkara maksiat hukumnya tidak boleh ataupun haram. Begitu. Kebalik nih ya. Nah, jadi begini. Jadi pertama, yang keempat mengandung qard. Yang tadi pertama apa? Mengandung akad qard wal ijaroh, digabungkan. Yang kedua murabahah, yang udah kita bisa bantah juga. Yang ketiga ijaroh, sudah kita bahas juga. Dan yang keempat mengandung riba qard. Insyaallah, ya. Yang kelima, terakhir, mengandung asuransi. Dari mana? Ya tadi dari price list yang si marketingnya sampaikan ke saya gitu ya. Nah ini ada pilihan memang, tetapi tetap saja ini ketika diambil oleh orang dan itu diakadkan maka menjadi dosa juga, haram gitu. Asuransi jiwa yang tadi saya sampaikan, kalau kita pakai asuransi, begitu mati jemaah ini gitu ya, meninggal, maka sisa utang ya dari tenor tertunda itu yang belum dilunasi itu, maka itu digantikan oleh asuransi. Jadi si ahli waris tidak terbebani dengan sisa utang dari si jemaah kalau pakai asuransi gitu ya. Nah, kalau pakai asuransi bagaimana hukumnya? Nah, hukum asuransi syariah ini haram dengan beberapa alasan. Ya, hukum asuransi syariah saja haram, apalagi hukum asuransi konvensional. Jadi kita nggak usah bahas asuransi konvensional deh gitu ya. Kalau asuransi konvensional udah jelas-jelas. Misalkan akad dalam Islam itu hanya pada dua objek. Kalau nggak barang ya jasa. Sementara asuransi objeknya apa? Resiko ataupun apa? Tanggungan. Resiko apa? Kecelakaan kalau itu asuransi jasara harja. Asuransi kebakaran kalau itu asuransi rumah, asuransi kendaraan kalau itu rusak kendaraan kita dan lain sebagainya. Nah berarti itu bukan jasa ataupun bukan barang, tetapi resiko. Kalau resiko kehilangan, resiko kebakaran. Jadi yang diperjualbelikannya resiko, bukan barang, bukan jasa. Nah berarti kalau bukan barang dan jasa batil, dianggap nggak sah itu akadnya. Nah itu konvensional, gitu ya. Tetapi mereka memahami bahwa akad konvensional itu nggak masuk. Akhirnya para penggagas asuransi ini ya udah mengambil dalil tuh. Ada nih asuransi syariah gitu ya. Nah rupanya asuransi syariah pun ini haram gitu ya, dengan beberapa alasan. Yang pertama, dalil hadis Asy'ariyin yang digunakan itu tidak tepat. Jadi para penggagas asuransi syariah ini mereka menggunakan dalil dari tadi hadis Asy'ariyin. Ya, ini ketika terjadi perang Khandaq ya. Khandaq ya, Parit kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek lagi di itu sirahnya. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Nabi SAW bersabda, kaum Asy'ariyin, jika mereka kehabisan bekal dalam peperangan atau jika makanan keluarga mereka di Madinah semakin menipis, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu lembar kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah. Mereka itu apa itu? Bagian dariku dan aku pun bagian dari mereka. Nah ini hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Jadi menganggap kalau misalkan kita membantu sesama kita yang sedang kesusahan, lalu kita sama-sama ngumpulin ya barang-barang yang kita punya gitu disatukan, lalu kita bagi-bagi untuk semuanya biar sama rata gitu kan. Nah ini dijadikan sebagai dalil bagi mereka para penggagas asuransi syariah. Nah alasan ini tidak tepat gitu ya, karena apa? Dalam hadis tersebut itu bahaya itu terjadi terlebih dahulu, yakni tadi kekurangan, sehingga kaum Asy'ariyin itu mereka mengumpulkan barang-barang ataupun makanan yang mereka punya agar dikumpulkan lalu dibagi sama rata kepada sesama mereka. Nah itu bahayanya sudah terjadi terlebih dahulu
Ya, baru mereka melakukan proses tadi ta'awun, tolong menolong dengan mengumpulkan barang-barang ataupun makanan mereka. Sedangkan pada asuransi syariah, ya, ta'awun ataupun tolong menolong ini dilakukan lebih dahulu, padahal bahayanya belum ada, belum terjadi sama sekali, begitu. Jadi konsepnya beda, konteksnya beda. Ya, kalau hadis al-Asy'ariyin itu bahayanya ada, baru mereka ta'awun, tolong menolong. Kalau ini tolong menolong dulu sementara bahayanya belum ada. Bahkan boleh jadi nggak terjadi selama kita membayar premi itu, selama kita menjadi member asuransi itu. Boleh jadi nggak terjadi, atau boleh jadi juga terjadinya berkali-kali. Kalau terjadi berkali-kali berarti siapa yang rugi? Pihak asuransi. Seperti kemarin tuh di California, gitu ya, di Pasadena. Itu memang beberapa bulan sebelumnya ada banyak aplikasi asuransi yang mereka tolak-tolakin, gitu ya, karena ada kekhawatiran itu akan terjadi sesuatu yang maha ini, gitu ya. Mereka udah memprediksi, sehingga rugi tuh mereka yang kemarin kebakar itu rumah-rumahnya, karena memang aplikasinya ditolak oleh pihak asuransi, begitu. Nah, kalau ini terjadi dulu tahunnya, sementara dorornya belum terjadi sama sekali. Jadi menurut Syekh atau Abu Rastoh, menggunakan hadis al-Asy'ariyin sebagai dasar asuransi syariah adalah istidlal yang keliru ataupun pengambilan dalil yang nggak tepat, begitu. Baik, itu yang pertama, ya, keharaman asuransi. Kenapa tadi kita nggak boleh mengambil asuransi? Yang tadi pertama itu, ya, karena para penggagas asuransi syariah itu menggunakan dalil al-Asy'ariyin itu sebagai hujah mereka untuk saling ta'awun, ya. Justru malah terbalik, ya. Mereka ta'awun dulu, baru nanti dorornya, bahayanya, resikonya akan terjadi, dan itu pun nggak tahu akan terjadi atau enggak, berkali-kali atau enggak, jarang atau segini, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, itu kebalik. Kalau Asy'ariyin itu dorornya ada dulu, bahayanya ada dulu, baru mereka saling ta'awun, tolong menolong. Yang kedua alasannya, ya, dalam asuransi syariah tanpa tabungan ataupun non-saving, seluruh premi peserta asuransi menjadi dana tabarruk ataupun hibah yang dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Peserta mendapat dana pertanggungan dari dana tabarruk tersebut yang dikelola. Jadi kalau misalkan dalam asuransi syariah itu ada dua jenis asuransi, ya, ada asuransi saving dan juga non saving. Kalau non saving itu ketika mereka membayar premi itu akadnya tabaru, ya, jadi seolah-olah hibah aja begitu, ya. Jadi dana yang mereka serahkan udah gak bakal kembali lagi. Nah, nanti ketika mereka mendapatkan doror bahaya, nah, akan dibiayai dari dana tabaru, ya, hibah tadi itu yang dikelola oleh pihak asuransi ataupun pihak ketiga. Bukan dari dana dia pribadi awal itu, bukan, karena dananya udah dilebur, ya, udah dikelola, ya, udah dikelola oleh pihak si asuransi itu. Nah, ketika dia terjadi doror bahaya, nah, dia mengambil dari dana keuntungan dari dana yang diputar itu. Nah, itu kalau non saving itu mutlak, itu dana yang dia setorkan preminya di awal itu tidak akan kembali, ya, ya, nanti dikembalikannya dari dana karena sudah dilebur, begitu, ya. Nah, sementara satunya lagi dalam asuransi syariah dengan tabungan ataupun saving, jadi premi yang dibagi menjadi dua. Premi yang diberikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk tabarruk, untuk hibah, ya, prosentasenya wallahu alam nggak ngerti begitu, ya. Mungkin 50-50 gitu, ya. Dana tabarunya itu yang pertama untuk 50 untuk hibah, dan yang kedua untuk investasi. Nah, dana tabaru ini dikelola oleh perusahaan asuransi yang mendapat ujroh berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Peserta asuransi mendapat dana pertanggungan dari dana tabaru tersebut, dan dana investasi dikelola perusahaan asuransi dengan akad mudorobah ataupun musyarakah. Wah, ini lebih keblinger lagi nih kalau misalkan dengan akad mudorobah begitu, ya. Nah, tapi intinya mereka asuransi syariah itu menggunakan ini, ya, menggunakan hujah ini. Nah, akad hibah ataupun tabaru gitu, ya, ini tidak tepat, ya, di dalam akad asuransi itu tidak sesuai dengan pengertian hibah. Karena kalau pengertian hibah dalam syariat itu, kalau kita udah hibah, kira-kira kita mengharap kompensasi lagi tidak? Tidak. Gitu, ya. Nah, di dalam akad asuransi syariah itu tabaru itu
orang yang menghibah nanti akan mendapatkan kompensasi. Sementara kalau kita udah hibah, ya udah nggak usah dipikirin, seperti kita tadi, mohon maaf, membuang ini kotoran setiap pagi. Ya, kira-kira kita mengharap nggak kotoran itu balik lagi? Enggak, seperti itulah hibah, tabaru. Sementara dalam dana ataupun dalam akad asuransi syariah, tabaru itu nanti diharapkan tuh oleh si peserta asuransinya, pemegang preminya. Nah, mudah-mudahan dengan dana tabaru ini yang saya hibahkan ke antum ya, perusahaan asuransi, nanti ketika saya celakaan, saya mati, mobil saya hilang, tabrakan dan sebagainya, antum ganti ya dengan dana tabaru saya. Seolah-olah begitu. Nah, berarti seolah-olah kita mengharap ludah yang sudah kita sudah kita buang untuk di inilah. Gitu. Paham ya sampai situ ya? Jadi begitu. Yang ketiga, dalam asuransi syariah tanpa tabungan non saving, seluruh premi peserta, oh ini yang tadi ya, maaf, ini yang tadi nih, double ya. Yang ketiga, hukum asuransi syariah ini haram. Yang ketiga, tidak sesuai dengan akad doman. Nah, jadi asuransi itu sebenarnya dalam Islam itu istilahnya doman, pertanggungan. Ya. Jadi akad pertanggungan. Nah, ini dinisbatkan dengan kejadian ketika Rasulullah akan menguburkan salah seorang sahabat. Lalu ketika ditanya apakah si mayit ini memiliki hutang, punya. Kalau begitu Rasulullah bilang kepada para sahabat itu, sholatkanlah sahabat kalian. Akhirnya di situ Abu Qutadah mengatakan kepada Rasulullah, biar aku yang menanggung hutang si mayit. Akhirnya Rasulullah mau menyolatkan si mayit. Nah, dari situlah akad doman, pertanggungan, yang menanggung, yang menerima tanggungan, yang memberi tanggungan. Ada 3 pihak akad doman itu ya, akad pertanggungan. Dalam fikih Islam itu tak sesuai dengan akad doman dalam fikih Islam ya, dalam asuransi syariah itu. Karena apa? Pada asuransi syariah hanya ada 2 pihak, yakni pihak pertama itu adalah penanggung ataupun domin, yaitu peserta asuransi ataupun pemegang premi yang memberi premi. Dan yang kedua, pihak yang mendapat tanggungan ataupun madmun lahu, yaitu para peserta asuransi juga. Gitu ya. Jadi hanya ada 2 pihak. Sementara jadi dalam asuransi syariah itu tidak terdapat 3 pihak, yaitu pihak yang ketiga yang tertanggung, madmun anhu. Ada domin, madmun lahu, ada madmun anhu. Yang memberi tanggungan, menerima tanggungan, satunya lagi yang tertanggung. Jadi ada si mayit, Abu Qutadah, dan yang dihutangi oleh si mayit. Paham? Ya. Jadi dalam hadis Rasulullah itu, hadis yang Rasulullah menyuburkan mayit itu, jadi yang dominnya itu penanggungnya Abu Qutadah, ya. Yang menerima tanggungannya itu ataupun madmun lahu itu adalah orang yang dihutangi oleh si mayit, ya. Dan yang menjadi madmun anhu adalah si mayit. Paham ya? Gitu. Nah, sementara di dalam akad asuransi syariah hanya ada 2. Si peserta premi dan peserta premi yang lain. Karena mereka saling ini, tidak ada pihak yang lain. 2-nya lagi itu tidak ada. Sama-sama domin itu mereka itu. Oke. Jadi seperti itu, ya. Yang keempat, terjadi penggabungan 2 akad menjadi 1 akad. Nah, ini menjadi kembali kepada tadi ya, sabqotain fi sabqoh wahidah gitu ya. Yani akadnya apa? Yang pertama yaitu penggabungan akad hibah dan akad ijarah. Ya, akad hibah dan akad ijarah. Dan akad mudharabah juga gitu ya. Padahal multi akad telah dilarang dalam syariah. Tadi gitu ya, ada yang non saving dan juga saving. Ya, ketika peserta premi mereka membayar premi mereka itu, ada yang akadnya saving, berarti mereka itu premi yang diserahkan itu ada non saving, mereka premi yang diserahkan itu berarti termasuk tabaru ataupun dana hibah. Kalau yang saving berarti dibagi 2, ada yang tabaru, satunya lagi ijaroh yang dikelola sebagai investasi. Nah, penggabungan 2 akad hibah dan juga ijaroh gitu ya, nah itu sesuatu yang diharamkan. Tadi seperti yang
Di awal-awal kita sampaikan, nah Rasulullah sabkotain fi sabkoh wahidah. Rasulullah melarang 2 akad di dalam 1 akad, ataupun 2 akad yang digabungkan itu dilarang oleh Rasulullah, sehingga hukumnya haram. Nah, itulah 5 alasan kenapa kita tidak boleh mengambil dana talangan haji, karena mengandung asuransi. Asuransi 5 tadi alasannya kenapa diharamkan. Yang terakhir adalah karena menggabungkan 2 akad hibah dan juga akad ijarah. Dan satu lagi ada nih mudorobah. Mudorobah hendak kita bahas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator untuk bisa menampung semua pertanyaan. Wa fuminkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk sesi tanya jawab mungkin saya akan mulai. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ya, silakan. Jika ada yang mau bertanya. Sasudi. Ini kan ada pemahaman begini terkait pihak penyelenggara haji atau mungkin dari pihak MUI. Saya pernah dengar alasan itu begini, bahwa yang ditasarufkan itu kan uang. Menurut mereka itu uang itu bukan jadi komoditas gitu, uang itu komoditas, bukan Alat tukar. gitu. Jadi ada salah satu pendapat begitu tuh yang menyampaikan bahwa mereka boleh tuh jadi menyebut uang itu komoditas atau barang, bukan alat tukar gitu. Itu gimana kan pendapat itu? Ya, baik. Mungkin langsung dijawab. Kalau uang menurut Islam kan yaitu dinar, dirham gitu menurut mereka. Iya. Jadi uang ya sekarang kertas, web money itu disebut sebagai barang atau komoditas. Jadi boleh dimanfaatkan untuk akad-akad yang tadi. Oke. Baik. Sekalian yang lain biar nanti. Mungkin satu lagi. Kayaknya Pak Mawan penasaran. Boleh. Kan ini pihak travel agent itu biasanya menawarkan Salam dulu. Maaf kalam qabla salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian kenalan dulu. Wah, Saya ya. Mawan dari Jessica 2 sini. Saya biasa ikut SBC, terus kemarin diajak sini sama Ustaz Suki. Alhamdulillah training baru hadir. Kita izin tanya nih Tad. Biasanya kan dari pihak travel ini menawarkan kalau dia nggak bisa ini ngasih ini. Iya. Kan saya berapa kali ditawarin ya, Oke. gitu. Termasuk yang kebenaran yang dijelasin ini umroh dana talangan. Tapi berdasarkan pengalaman orang tua dulu tuh pernah dia lewat sistem nabung. Nah, nabung ini kan di Ya. bank. Itu gimana Pak? Karena mereka juga yang sistem ini menawarkan seperti itu dulu. Oke. Kan nabung aja dulu, ketika udah mencapai ininya, Ya. nanti baru bisa dapat di kursi. Baik. Nah itu gimana Pak? Siap. Pak Himna, lanjut yang lain. Masih ada satu lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ustadz Dedi tuh yang sampai khusyuknya itu, saking khusyuk. Silakan Ustadz Dedi. Kalau saya bertanya di luar karena fakta-fakta yang dibahas tadi, Siap. ada nggak tips dan trik menghantarkan kita atau teman kita, saudara kita gitu beribadah umroh ke Baitullah itu Iya. dengan seefisien mungkin? Siap. Wah, itu siap. Iya. Nah, ini menarik semua nih pertanyaan. Iya. Nanti door prize-nya di belakangan ya. Door prize-nya. Jadi ada S dan K itu berlaku. Salah satunya tadi yang nanya itu berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Berarti baru 3 nih yang berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Nanti ada 2 syarat dan ketentuan lainnya gitu ya. 2 lagi. Baik, pertanyaan yang terakhir dari Ustadz Dedi. Jadi kita mundur ya. Dari Ustadz Dedi, ada trik dan tips nggak untuk bisa mendapatkan ataupun bisa
menjalankan ya ibadah haji dan umroh yang efisien. Selain efisien, kita juga tadi akad-akadnya sesuai dengan syariah. Karena secara secara apa istilahnya ini, kemudahan dan juga manfaat gitu ya. Ini sangat luar biasa dana talangan ini gitu, sangat menggiurkan gitu ya, daripada kita nggak berangkat gitu ya. Wah, ini ada dana talangan nih, kita berangkat dulu, nanti nyicilnya nanti bisa kapan-kapan setelah kita berangkat begitu ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang kita tidak bahas tuh. Jadi kan tadi ada 5. Ada penggabungan 2 akad, qard wal ijarah, yang kedua ada akad murabahah yang tidak dibolehkan, akad ijarah yang tidak dibenarkan, akad yang keempat ada riba qard, 5 asuransi, dan yang keenam ada akad riba nasi'ah. Ketika kita mencicil itu ya dalam tenor 5 tahun yang tadi saya sampaikan itu, misalkan dalam 1 bulan kita nggak bisa bayar. Ketika kita nggak bisa bayar di bulan itu, kira-kira nanti ada bunga atau tidak, ada denda atau tidak? Biasanya ada atau enggak? Kalau ada berarti riba nasi'ah 6 tuh jadi gitu. Tadi belum kita bahas tuh. Saya baru kepikiran tadi dia ngomong gitu. Oh iya, berarti 6 tuh riba nasi'ah. Sudah barang tentu tuh, karena mereka leasing atau lembaga keuangan. Lembaga keuangan udah barang tentu, ketika ada keterlambatan pembayaran ada denda. Denda sama dengan riba nasi'ah ataupun riba jahiliyah. Riba jenis kedua. Pada kuadran riba duyu. Ada riba duyu, ada riba buyu. Ya. Ini kita ngeloncat sebenarnya, kita harusnya bahas tentang riba dulu gitu ya. Kalau Ustadz Pandu udah ngelotok ini gitu kan. Tiap minggu nyuting saya gitu ya. Dan materinya itu terus gitu. Jadi itu. Bagaimana agar kita bisa efisien? Nah, sekarang sedang tenar haji dan juga umroh mandiri. Ya, umroh mandiri itu kita tinggal minta ke provider visa ya, beli. Semuanya emang beli visa ke provider, lalu tiket juga kita bisa beli sendiri, hotel juga sudah bisa beli sendiri gitu ya, land arrangement juga kita bisa beli sendiri gitu ya. Udah tinggal berangkat, efisien insya Allah. Karena ini saya bongkar-bongkaran nih dalam tapi enggak lah. Jadi ini lebih efisien gitu ya. Nanti dapurnya ketahuan gitu. Jadi hitung-hitungannya, komposisinya insya Allah saya paham gitu ya. Sehingga si travel itu dapat margin berapa ya ngerti lah begitu ya. Karena porsi terbesar itu biasanya pada tiket pesawat ya. Untuk biaya visa itu hanya sekian persen, nggak sampai 10% begitu ya. 10%-an lah biasa visa, biaya visa. Setelah itu land arrangement gitu ya. Setelah itu hotel gitu ya. Yang paling gede itu di tiket pesawat karena dia selalu fluktuatif. Ya, yang paling menguntungkan itu travel diuntungkan ketika terjadi rontokan. Nah, ini jadi ngomongin tentang travel gitu ya. Tapi saya nggak tertarik untuk bisa mau membuka jasa travel itu, nggak tertarik gitu ya. Nah, jadi yang efisien itu tadi kita bisa secara mandiri gitu ya berhaji. Meskipun memang itu sekarang kita ada sistem Siskopatuh yang mengharuskan kita berangkat haji dan umroh itu melalui agent travel gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi itu bisa dibeli. Siskopatuh itu 200-an ribu. Paling mahal tuh 500 ribu. Dapat sertifikat Siskopatuh dari Kemenag. Semuanya serba bisa dibeli. Nah itu yang saya ngerinya itu. Belum lagi nanti ketika di imigrasi. Ketika ada salah satu jamaah kita yang tidak memenuhi syarat untuk bisa terbang keluar dari imigrasi. Akhirnya kita kasak-kusuk. Cincai lah. Udah. Nah, itu ngerinya di situ. Jadi jangan sembarangan juga begitu. Terus ketika juga kita nyangkut misalkan di imigrasi Saudi, lagi-lagi harus ngeri lah pokoknya begitu ya. Resikonya banyak. Nah apalagi ditambah dengan akad pembiayaannya seperti ini. Di awalnya saja sudah batil akad pembiayaannya. Begitu. Sehingga kalau ingin efisien ya tadi memang kita ngurus-ngurus sendiri, ada banyak kelebihan. Kita bisa secara leluasa menentukan itinerary, ya kapan mau kemana gitu ya, dengan siapa, pakai apa, itu bebas karena kita mandiri, gitu. Terkait Siskopatuh tinggal beli.
Nah, jadi itu efisien ya berangkat sendiri, gitu ya. Terkait dengan apa namanya tadi, menabung dulu. Nah, kita di bank menabung, lalu setelah cukup dananya itu kita ambil tabungan itu boleh, itu lebih bagus. Karena kalau misalkan secara fikih, ya fikih yang lain, ya fikih ibadah, kalau ini kan fikih muamalah iktisodiyah gitu ya, kita bahasnya ini sesuai latar belakang saya. Dalam konteks fikih fikih ibadah terkait dengan haji dan umroh pada mazhab Syafi'i itu kan hukumnya wajib, gitu ya. Hukumnya wajib bagi yang istitoah, mampu. Nah, istitoah itu para ulama mengklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, mampu secara finansial. Kedua, mampu secara fisik. Yang ketiga, mampu secara ilmu. Jadi kalau misalkan antum berangkat haji dan umroh masih pakai mutawib, kan pembimbing tuh, berarti antum belum mampu secara ilmu. Nah, itulah yang membuat saya jadi mikir, jadi mutawib gitu. Berarti kita seolah-olah ya tadi membiarkan mereka dalam ketidakmampuan yang seharusnya mereka bisa mandiri, nggak harus dibimbing oleh mutawib. Karena memang keterbatasan ilmu gitu ya. Jadi dibimbinglah oleh si mutawib. Harusnya mampu secara ilmu, secara finansial dan fisik. Nah, secara finansial kalau kita berhutang berarti dianggap belum mampu menurut para ulama, belum masuk istitoah. Termasuk kalau misalkan kita masih punya utang, berbeda dengan utang bisnis ataupun utang usaha yang memang kita punya ancer-ancer untuk bisa mengembalikan. Gitu ya. Itu beda kita kalau. Tapi kalau misalkan kita berhaji ataupun berumrohnya dengan utang, nah berarti dengan berutangnya itu berarti kita masih punya tanggungan kepada orang lain. Nah, tanggungan itu dianggap beban. Kalau kita masih mempunyai beban berarti dianggap belum mampu. Berarti belum istitoah sebagaimana yang diwajibkan oleh Imam Syafi'i bagi yang mampu. Gitu. Bagi yang mampu secara finansial, dia tidak menggunakan dana talangan. Inilah dana talangan yang sejak 2010 itu yang bikin kita ngantri berpuluh-puluh tahun. Karena dia sebenarnya belum mampu, akhirnya dia minta bantuan ke bank hanya dengan tadi 800.000 bayar apa? Administrasi, udah dapat porsi haji. Akhirnya numpuk tuh. Ini yang bikin biang keroknya. Edit ya. Gitu, biar nggak di take down. Gitu. Masya Allah ya. Nah, sehingga akan lebih syar'i ketika kita tadi mengumpulkan. Ada tuh cerita gitu ya, di Jawa gitu ya, di Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu, dia ngumpulin tukang beca gitu sama sekian puluh tahun, 20 tahun hasil dari ngegoes beca gitu ya, 20 tahun. Antum udah 20 tahun belum naik haji, belum naik umroh. Beda dengan kalah dengan orang itu tukang beca yang di Jawa Tengah itu, Jawa Timur itu. 20 tahun mengumpulkan sehingga duitnya itu receh semua. Karena punya apa? Punya tekad. Nah, pertama tekadnya dulu, semangat dan juga keinginan. Setelah itu bergaul dengan orang-orang yang berhubungan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Pengen punya rumah, gaul dengan developer. Pengen naik haji umroh, gaul dengan mutawib. Gaul dengan agen travel. Jadi ininya apa tuh? Marketingnya. Jadi apa namanya tuh? Ini jadi marketingnya. Nah, makanya nanti antum harus gaul dengan saya biar dapat door prize umroh. Tapi harus bawa minimal 5 orang, gratis antum 1. Nah, itu ketentuan yang kedua. Nanti ada ketentuan yang satunya lagi. Nah, itu deketin tuh orang-orang yang punya travel, ada syiar, ada apalagi tuh punya teman-teman itu ya. Banyak. Kalau mau haji, kalau mau umroh. Ini mah pengen haji mau umroh, diam gitu ya. Nggak ada upaya, nggak ada keinginan, nggak ada giro, nggak ada semangat ke arah sana. Jadi semangatnya ke sini, jalannya ke sini. Nggak nyambung. Bolok. Begitu. Jadi boleh kita nabung dulu, itu lebih syar'i, nabung dulu. Hanya saja ketika kita nabung di bank, kelebihan ataupun bunganya itu jangan diambil. Begitu ya. Kalau diambil tadi kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba.
Karena hakikatnya ketika kita nabung di bank, lembaga keuangan, ketika kita mendapatkan bunga kah, mendapatkan door prize kah, hadiah dari si bank, ataupun dari hadiah, ataupun dapat promo, voucher dan lain sebagainya yang sebagai ini kompensasi atas tabungan kita itu, maka itu nggak boleh diambil. Karena kalau kita ambil, itu adalah manfaat yang kita terima, maka manfaat yang kita terima dari akad menghutangkan, meminjamkan kepada bank, itu termasuk riba. Karena hakikatnya bukan nabung. Nabung itu cuma istilah di Indonesia tuh. Kalau kita nyimpen uang di bank itu sebenarnya secara fikihnya itu, fikih muamalah itu akad qard, meminjamkan ke si bank. Begitu ya. Nah, ketika kita meminjamkan kepada bank, lalu bank memberikan manfaat kepada kita berupa bunga kah, voucher kah, ya, dan keringanan-keringanan lain, barang hadiah dan lain sebagainya, itu termasuk riba. Jadi itu lebih syar'i, saya pikir, kita dengan menabung terlebih dahulu. Itu salah satu solusinya, begitu ya. Lalu setelah itu ya tadi bergabung dengan orang-orang yang berkecimpung di yang menjadi cita-cita ataupun tujuan kita. Yang pertama dari Ustaz Sugi, jadi uang itu disebut sebagai komoditi sehingga boleh diperjualbelikan. Nah, justru ini bertentangan dengan syariat dan juga fakta. Karena faktanya uang itu bukan komoditi. Ketika uang dijadikan sebagai komoditi, maka akan terjadi seperti saat sekarang, di mana uang hanya diperjualbelikan tetapi tidak diputarkan untuk menghidupi perekonomian real. Gitu. Ya, padahal pada faktanya uang itu syarat menjadi disebut sebagai uang itu, pertama, dia sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Itu pertama tuh, dia dijadikan sebagai alat tukar. Kedua, ada institusi ataupun lembaga secara resmi yang mengeluarkannya. Dalam hal ini negara, perum peruri yang mencetak, negara yang mengesahkan. Dalam hal ini Bank Indonesia, BI. Ya, itu terlepas di belakang BI dan lain sebagainya, kita inilah ya. Yang ketiga, dia bisa diakses secara luas dan juga secara mudah oleh khalayak umum. Nah, inilah yang menjadi kebatilan Bitcoin. Bitcoin nggak bisa semua orang bisa akses, sehingga Bitcoin tidak bisa disebut sebagai mata uang. Begitu. Dan bukan sebagai alat ukur suatu benda ataupun transaksi jasa tertentu, Bitcoin itu. Nah, sehingga kategori pada uang, ya, dia harus memenuhi 3 kategori tadi, 3 syarat tadi. Syarat yang pertama dia sebagai alat tukar. Nah, sehingga kalau misalkan itu dijadikan komoditi, maka hakikatnya telah menyalahi fakta sebagai mata uang. Karena uang itu adalah mata uang yang harus dijadikan sebagai alat tukar, bukan untuk komoditi yang diperjualbelikan seperti sekarang di bursa bursa efek itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi sebelum ditutup? Kalau tidak ada, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Di akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jadi kita akhiri saja dari saya. Wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya mengimbau juga untuk teman-teman selalu semangat untuk menghargai. Atau sebelum ditutup, Kang Enu, kayaknya ada unek-unek Kang Enu. Ada yang mau ini nggak? Coba tadi. Sebelum ditutup, sorry maaf, lupa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Biar clear semua ya, biar clear. Ada kesempatan untuk ngobrol dan Ya. Amin. Ya, jadi di luar penjelasan tadi yang melibatkan bank, ini yang melibatkan bank. Iya. Kalau misalkan tidak melibatkan bank, Baik. kalau misalkan Ustaz Sugi itu punya travel sendiri lah, Iya. melibatkan bank. Dia mematok harga, misalkan umroh dengan harga cash itu bayar langsung berangkat kebanyakan gitu ya, Baik. juta misalkan. Nah, tapi kemudian beliau juga menawarkan bisa berangkat setelah lunas atau berangkat sebelum lunas, tapi harga beda. Harga misalkan 25 juta, cicil 1 tahun dan tidak ada denda bagi yang Mencicil, terlambat bayar. Terlambat, begitu kan.
Nah itu dibolehkan apa tidak? Gitu kan? Karena ini tidak melibatkan bank, bukan masuk ke dalam pot, artinya pinjaman yang ribawi begitu kan? Apakah itu disebut langsung dengan konsep ijarah begitu? Jadi mau cash mau kredit seperti itulah. Yeah. Kalau kredit tadi lebih mahal. Sekian. Kalau itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita ini lagi ya, balik lagi ya. Nggak apa-apa, biar clear semuanya. Nah, karena kita ini membahas tentang dana talangan umroh, dana talangan berarti ada pihak ketiga. Beda halnya dengan pertanyaan Kang Enu tadi, ini tidak ada pihak ketiga, yakni langsung antara si jemaah dengan pihak agent travel ataupun travel agent. Jadi kalau misalkan akadnya itu tadi yang saya sampaikan, bahwasannya di dalam Islam itu ada akad jual beli bai' dan juga akad jual bai' bi'at taksid. Ada adain, ada abai. Bai itu jual beli cash, adain itu jual beli kredit. Jual beli kredit. Nah, kira-kira sekarang si dana talangan dari si travel itu termasuk jual beli bukan? Ngerti nggak? Jual belinya kan kita tadi disampaikan bahwa jual beli dalam Islam itu hanya ada pada dua objek. Pertama jual beli jasa, yang kedua jual beli barang. Nah sekarang yang tadi disampaikan oleh Kang Enu itu kita memberangkatkan orang itu jasa atau barang? Jasa. Berarti ini yang pertama memenuhi jual beli di dalam Islam, yakni jasa untuk memberangkatkan orang. Sehingga ketika kita memberangkatkan orang lalu di situ ada jasa, boleh kita mengambil manfaat. Akadnya jadi akad ijarah. Akad ijar. Nah, terus bagaimana? Artinya apa? Akad jual beli, mohon maaf. Akad jual beli yang akad jual beli antara pembeli dan juga pihak travel. Itu akadnya jual beli. Jadi sehingga travel ketika dia menghitung HPP, harga pokok produksi, ya, harga pokok pemberangkatan gitu ya kalau dalam travel itu. Jadi misalkan dia habis 25 juta. Lalu dia jual ke jemaah 29 juta. Berarti ada margin berapa? 4 juta. Kira-kira 4 juta ini dikatakan riba atau bukan? Riba bukan? Bukan, karena jual belinya jasa. Nah itu kalau cash. Oke, clear ya? Kalau jual belinya cash dan itu termasuk jual beli jasa, diperbolehkan si travel ngambil margin. Walaupun kemarin saya lihat tuh ada owner travel, aduh kita mah di sini tidak semata-mata mengambil keuntungan, kita hanya ingin beribadah katanya gitu, memberangkatkan orang-orang yang ingin ke tanah suci, mereka senang, saya juga jadi senang. Nah itu justru pernyataan yang pernyataan yang blunder. Karena dalam akad ijarah boleh dia mengambil dalam akad muamalah boleh dia mengambil keuntungan. Dalam hal ini akad muamalah jual beli. Ya, akad jual beli itu boleh dia mengambil keuntungan. Enggak mesti dia harus saya ini enggak ngambil keuntungan, padahal bohong itu. Enggak mungkin dia enggak ngambil keuntungan. Lah terus kalau enggak ngambil keuntungan buat bayar karyawannya gimana? Buat bayar dia ads, Facebook ads-nya dan lain sebagainya dari mana? Nah, harusnya enggak usah begitu-begitu banget gitu ya. Hanya karena untuk menyenangkan tadi. Seolah-olah ya tadi jadi dia hanya ingin menyenangkan para jamaahnya. Nggak perlu juga sebenarnya. Dan malah termasuk bohong gitu ya. Nggak mungkin dia nggak ambil keuntungan. Karena dalam HPP-nya udah pasti ada margin. Begitu. Nah margin itu setiap travel beda-beda lah begitu ya. Nah yang kedua yang tadi disampaikan oleh Kang Enu itu, kalau tadi cash clear. Sekarang kalau misalkan kredit itu jadi si jamaahnya berangkat dulu, bayarnya belakangan, boleh nggak? Tanpa ini, jadi langsung dua pihak ya, antara si jamaah dan juga agent travel, boleh nggak? Boleh. Itu secara muamalahnya. Secara fikihnya? Siapa tadi? Ustaz Wahid. Belum mampu, belum istitoah. Belum mampu secara finansial.
Karena kalau misalkan dia masih punya tanggungan berarti dia masih punya beban. Kalau masih punya beban berarti dianggap belum mampu karena masih punya beban. Aduh berat gitu. Kalau kita lagi gitu, nggak mampu nih saya. Kalau dilepas jadi gagah lagi. Kalau utangnya udah nggak ada. Jadi seperti itu. Oke, jadi secara muamalah ya insya Allah selama tadi ya pada saat tenor dan lain sebagainya itu tidak ada riba gitu ya. Nasiah wabil khusus gitu. Tapi tadi disampaikan tidak ada nasiahnya katanya gitu ya, nggak ada denda ya, clear insya Allah. Tapi sebaiknya dihindari. Lakukanlah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mawan ya, sebagaimana orang tuanya nabung dulu. Itu nabung dulu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jadi 3 kali nih salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.